Jadi kalau kepada non-muslim aja baik, apalagi harusnya kepada sesama. Kan gitu logikanya harusnya. Tapi kalau untuk menjawab, tapi kan lingkungan kan mempengaruhi Pak Ustadz. Maksudnya kalau kita di lingkungannya yang buruk, lebih baik kan kita cabut. Ataupun kalau kita nggak terpengaruh lingkungan itu, kalau kita gaul dengan, kan kita juga dapat informasi, kalau kita gabung dengan yang parfum, petugas parfum, ya kita ke cium wanginya gitu kan. Kalau nggak salah itu ada di kajian agama juga kalau nggak salah ya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah yang banyak non-muslim, takutnya jangan-jangan kita terpengaruh oleh non-muslim itu. Itu seperti apa itu? Pertanyaan menarik nih. Kita bisa belajar dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan diajari ayahnya sampai paling usia sampai waktu masih anak-anak kan. Kalau kita baca tafsir ya sampai 12 tahun. Setelah itu kan dibuang oleh kakak-kakaknya dan berpisah dari Nabi Yakub. Pertanyaannya adalah, kok bisa ya Nabi Yusuf sangat confident dan memiliki pondasi agama yang kuat? Ya, karena diajarkan oleh ayahnya. Nah, berarti kan pondasi agama yang strong dulu, yang kuat dulu. Sehingga apa? Ketika pemahaman agamanya sudah kuat, maka dia tidak takut bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Pemahamannya dia karena sudah memiliki basic yang kuat, tidak akan terpengaruh dengan lingkungan. Oh, jadi titik temunya artinya kita harus kuatkan dulu pondasi kita. Kalau udah kuat, mau bergaul dengan siapapun boleh gitu. Tapi ayat yang nasihat yang jangan bergabung itu ini, kalau begitu orang yang emang belum kurang pondasi, emang harus menciptakan yang paling baik dulu. Itu bagi orang yang pondasinya masih lemah. Tapi orang yang kuat malah udah kamu kesana, jangan di sini aja gitu maksudnya. Jangan, kan kamu udah kuat, udah dapat ini, kenapa untuk di lingkungan ini udah nyebar gitu maksudnya gitu maksudnya. Dan kalau kita belajar dari story dari Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf itu kan hidup di lingkungan Mesir di mana manusia hanya dilihat dari sisi istilahnya, kalau kita kan rupiahnya saja, ekonomi saja. Nabi Yusuf diperjualbelikan loh di pasar. Berarti kan human trafficking kan ini. Oh, itu ada itu dia. Ada. Kalau kita belajar di awal-awal itu Nabi Yusuf itu diperjualbelikan dan akhirnya dibeli oleh Al-Aziz, diambil ke istana, dibesarkan di situ. Nabi Yusuf diajarkan oleh sang Al-Aziz ini bagaimana politik dan segala macamnya kan, belajar dari itu orang. Di surat Yusuf ini ada dijelaskan Pak? Dijelaskan. Dari awal. Saya coba baca-baca lagi. Oh, cerita itu ada di sini. Ada. Nah, kemudian habis itu kan digodain oleh istri dari Al-Aziz. Nah, itu saya kena itu paham. Nah, ini kan yang paling populer kan di sini. Digodain, yang sobek baju belakang. Disangka itu dong perkosa itu ya. Nah, Nabi Yusuf hidup tinggal di mana masyarakatnya memiliki habit yang tidak baik, karakter yang tidak baik. Namun Nabi Yusuf tetap dengan karakternya yang sangat baik. Berarti kan pemahaman agamanya itu strong sekali. Jadi lingkungan tidak mempengaruhi dia. Ketika strong seperti ini, confident levelnya tinggi. Ketika confidentnya levelnya tinggi, maka bukannya dia dipengaruhi oleh lingkungan, dia bisa merubah lingkungan yang tidak baik itu. Makanya kan Nabi Yusuf ambil posisi yang bekerja sebagai orang pekerja yang akan memikirkan makan orang lain, yang memikirkan kehidupan orang lain, memikirkan pekerjaan untuk orang lain. Sehingga memiliki impact kan kepada orang lain. Kebaikan-kebaikannya ketika fondasinya sudah kuat ya. Kalau bagi saya mah tetap berarti harus cari lingkungan yang baik dulu ya, Ustaz. Kalau udah kuat, ternyata jangan berdiam diri, bergerak lagi untuk memberikan pengaruh. Misalnya gini, cahaya itu kan harusnya tidak takut dengan kegelapan. Kalau cahaya kita redup, maka tidak bisa menerangi kegelapan kan. Kalau kita masih ada rasa, waduh nanti keyakinan saya berubah nih, pemikiran saya berubah, berarti pondasinya kita kurang kuat. Cahaya kita belum begitu terang untuk menyinari kegelapan. Harusnya cahaya tidak takut kepada kegelapan. Berarti cahaya level kita yang kadang kurang. Sehingga apa yang kita butuhkan? Kita butuh Al-Quran ini supaya
kita itu strong, kuat, dan cahaya kita kuat, dan kita menjadi perantara untuk menerangi kegelapan itu. Bukankah Al-Quran itu adalah An-Nur, cahaya? Kita membutuhkan cahaya Al-Quran ini, sehingga pemahaman kita strong, kuat, dan bisa mempengaruhi lingkungan. Bukan kita yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau kita masih takut-takut, gitu, berarti kita yang pondasinya belum kuat. Jadi kita tetap berinteraksi, tapi tetap dengan Al-Quran tetap dipegang gitu, artinya ya itu kadang-kadang kita lepasnya tuh gaul-gaul kan demi kebaikan semua orang, tapi sebenarnya situasi kita belajar agamanya kurang, ya udah pasti lewat juga lagi gitu ya. Cabut-cabut ke sini gitu, keluar dari lingkungan yang dan terkutip kurang mendukung nih, tapi juga tidak belajar agama, ujung-ujungnya di lingkungan yang baru ini gitu ya. Kebetulan waktu itu saya belajar tentang ayat ini, dan Allah mengajarkan kepada kita kan dengan berbagai macam cara ya. Ketika saya mempelajari ayat ini, saya bertemu dengan seseorang, kemudian ternyata orang ini adalah seorang mu'alaf. Saya tanya kepada dia, gimana perjalanannya menjadi mu'alaf? Dia cerita, saya mengenal Islam itu dari secangkir kopi katanya. Dia non-muslim. Kehidupannya pada saat itu jatuh, dia tidak memiliki uang yang banyak, dia hidup sendirian, dan setiap malam ada seseorang muslim yang membelikan dia secangkir kopi. Setiap hari dibelikan. Padahal saya tidak memiliki jasa kepada dia, dan dia tidak mengenal saya juga. Tapi dia mau berbuat baik kepada saya dengan memberikan secangkir kopi. Setelah 7 hari, akhirnya dia tahu bahwa orang ini adalah muslim, dan akhirnya dia tertarik kepada Islam. Kok bisa ya seorang yang tidak kenal melakukan kebaikan dan memberikan saya secangkir kopi? Nah, kita belajar apa dari situ? Nah, ketika saya mempelajari ayat ini gitu loh, oh iya ya, ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Lakukan kebaikan ke siapapun, baik dia muslim maupun non muslim, tetap lakukan kebaikan itu. Dan kita bisa belajar. Dan kayak Allah itu ngasih example, contoh kepada saya. Ini loh contohnya dari penafsiran ayat itu. Bagaimana seorang muslim yang hanya memberikan secangkir kopi, memberikan cahaya kepada kegelapan kan. Dan akhirnya orang setelah mendapatkan impact buat dirinya, oh iya baik ya, ini nih nilai kebaikan yang luar biasa, tertarik dengan Islam. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Cara dakwahnya seperti ini berarti Nabi Yusuf? Ya. Menjadi pejabat gitu ya? Ya. Bekerja, action, tidak lupa dunia, ya tidak melupakan akhirat. Tapi sebenarnya dia tuh dai sebetulnya gitu ya? Dai. Berarti kita nggak bisa alergi sama yang pejabat, tapi juga sekaligus dai gitu ya? Iya. Tapi emang harus kuat gitu ya, gitu ya. Dengan syarat kuat dianya menyinari, jangan malah sebaliknya gitu ya. Ada yang menarik, punten agak loncat lagi di sini juga, yang kalimat yang ayat ke-55 itu, dia ya Nabi Yusuf itu, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan, agak gimana ya? Bukan arogan atau gimana punten ini apa? Kayak saking confidence, mungkin tadi kan confidence akhirnya mengutakannya ya kan kalau Nabi kan low profile gitu, tapi ini kok agak sedikit. Iya. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga. Sesungguhnya aku gitu. Aku ya, itu gimana? Oke. Nah, menarik nih. Ini hafizun alim. Nah, kesannya kan ini kayak kesannya sombong amat gitu ya. Iya. Kok kesannya arogan nih gitu ya. Tadi yang disebutkan bahwa muslim itu kan harusnya low profile, rendah hati gitu. Ternyata kalau kita mempelajari ayat ini gitu ya. Kita kadang-kadang memaknain gini. Rendah hati ketika disikapi berlebih-lebihan, maka membuat orang akhirnya tidak melakukan apa-apa. Saya nggak pantas melakukan itu. Saya masih banyak dosa. Sehingga saya nggak layak untuk melakukan ini. Saya tuh masih banyak kesalahan dan dosa, dan saya nggak layak untuk jadi imam misalnya. Padahal bacanya dia bagus. Di kampung itu yang paling bagus dia. Tapi dia merasa bahwa saya itu masih banyak salah dan dosa.
low profile yang disikapi berlebih-lebihan akhirnya tidak action. Padahal Allah menitipkan kapasitas itu pada dia. Di satu sisi gitu loh, ketika berlebih-lebihan maka jatuh pada kesombongan. Maka di tengah-tengahnya adalah rasa percaya diri, confident. Nah, Nabi Yusuf di sini levelnya adalah confident. Nah, jadi ini statement bukan sombong dan tidak rendah hati yang berlebih-lebihan. Pas gitu, confident. Jadi yang statement itu statement confidence ya. Ya. Nah, itu kan pelajaran buat kita untuk menjadi muslim. Kadang kita kan tapi harus diutarakan gitu ya. Ya. Sesungguhnya aku ini mengutarakan ya kapasitas kita kan. Ya. Saya oke lah, saya bisa lah nulis gitu, saya bisa lah syuting gitu. Diutarakan gitu, harus diutarakan. Ya. Betul. Kalau karyanya bagus gitu ya. Kalau karyanya saya bisa padahal nggak bisa gitu kan. Ini harus bisa dulu baru orang ini kan. Ya. Kan kadang lihatlah karyanya bukan dari ucapannya kan gitu kan. Pasti ada seperti itu. Ini karyanya pasti bagus, tapi tetap harus diutarakan karena kalau nggak diutarakan malah jadi nggak action kayak. Ya. Sebetulnya dia bacanya bagus ya, orang itu, tapi gara-gara takut riya atau apa gitu akhirnya jadi malah nggak jadi imam, jadi yang imam yang bacaannya kurang bagus jadi malah merusak. Ya. Itu ya, oke. Nah, itu kan panduan kita juga sebagai muslim ya, bagaimana kita juga membentuk rasa percaya diri. Rasa percaya diri, tapi tidak jatuh kepada kesombongan. Punya kepribadian ya berarti ya? Punya kepribadian. Confident. Bukan confident, ya oke. Makanya Ya. Allah abadikan di dalam surat Yusuf ini. Dan kalau kita baca di bagian awal gitu, dan ini kadang-kadang sebagai mindset ya, ketika kita belajar Al-Quran, kita juga lihat esensi-esensi di awalnya. Karena ini bukan kadang-kadang, seringkali menjadi sebuah pengantar buat kita. Allah mengatakan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu Muhammad ahsanal qasas, story yang terbaik. Kalau story yang terbaik, pasti banyak pelajaran ini. Oh, ini story yang terbaik ini di Story yang statement. terbaik yang Allah berikan Di statement di ayat-ayat awal ini. ya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar cerita saja, tapi Ditegaskan ini story yang terbaik gitu. ya, ahsanal qasas. Wah, luar biasa. Surat Yusuf, ya, yang setahu saya Yusuf tuh ganteng, difitnah memperkosa ratu gitu, putri cantik. Ternyata lebih luas dari itu ya, berprofesi, punya skill Mengatur kerajaan. ngatur kerajaan, di pemerintahan, terus punya kepribadian yang cukup yakin juga gitu ya, pede juga ya. Jadi lebih luas dari itu ternyata ya. Ya. Oke, siap. Turun Pak Ustadz. Luar biasa ya. Ini 2 ayat, 54, 55, tapi harusnya sih, kan ini banyak banget ya, berapa ayat ya. Ini kalau diruntut ini baru 2 ayat, ini udah juara ya, surat Yusuf ini. Siap, insya Allah saya akan coba baca. Kalau level saya mah terjemahannya ada dulu deh, baca dulu semuanya di surat Yusuf itu. Nanti kalau ada yang pasti akan coba share lagi poster gimana ini maksudnya di ayat-ayat ini. Dan yang menarik adalah cerita ini adalah cerita terbaik yang Allah kasih ke Nabi Muhammad Rasulullah gitu untuk belajar ke sini. Ya. Oh, berarti Rasulullah belajar ke semua Nabi, berarti komplit berarti Rasulullah yang Iya, betul. Karakter Nabi Yusuf ada di Nabi Muhammad gitu. Belajar di semua situ. Siap. Aturan Pak Ustadz, semoga Ya, sama-sama, barakallah. kita saya insya Allah bisa mengamalkan ya tentunya ini ya. Mulai ya mencoba-coba ke arah Nabi Yusuf pada gaya ke arah Nabi Yusuf. Sebetulnya teladannya ke Nabi Muhammad udah selesai karena Nabi Muhammad juga udah merangkum karakter ini kan. Cuman kan ya Allah terserah arahnya ke sini dulu, ujungnya tetap ke tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Siap. Hatur nuhun Pak Ustadz, makasih banyak. Insya Allah bermanfaat semuanya gitu. Oke, hijrah berarti hijrahnya udah paham lah gitu. Tetap bekerja tapi balikin lagi di dia untuk apa itu yang penting, bukan tidak bekerja ya, tapi bekerja. Toh Nabi Yusuf juga harusnya jadi dai malah bekerja gitu kan. Kita belum, bukan Nabi Yusuf pengen jadi dai juga belum gitu, kerjanya malah selesai, malah jadi bingung ini, sholat jadi galau gitu, kerjaan ekonomi jadi runtuh. Wah ya siap lah.
Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.